Tidak lain takwa adalah caranya. Sehingga kita datang ke sini bukan karena siapa-siapa. Kalau datang kita ke sini karena Allah, maka tersenyumlah. Dengan sampun tersenyum dereng kalau kiri, kanan, depan, belakang. Bahkan kalau dengan orang yang ditemui hari ini sudah kita tersenyum, itu tandanya ada satu keikhlasan yang muncul dari diri kita. Asbab sedekah kita adalah tersenyum. Makhroji Kudori nama saya, anak saya 4. Yang saya bawa ini anak nomor 2. Tak suruh nyetir karena saya kalau agak jauh rada kesel nek dewe. Lalu saya bilang, "Le, ayo bapak disupiri tekan Magelang." Diantarkan. Alhamdulillah ini baru saja menikah, belum ada 2 bulan yang lalu ya. Mudah-mudahan diberkahi dia nanti mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu, terima kasih, ini sound sistemnya sangat bagus. Fasilitasnya ini Sohibul Bait yang punya rumah sedang kondangan katanya. Jadi saya belum sempat ketemu sama beliau. Dan hari ini tadi terwakili baik sekali Mas Effendi ya, yang menemui saya tadi. Masya Allah, subhanallah. Ini saya diberi kesempatan kurang lebih 1 jam baik. Nanti kita belajar. Tidak banyak, tapi untuk yang banyak. Kita jadi tahu bahwa tangan kita, kaki kita, kulit-kulit kita, semua akan pandai bicara, memberi kesaksian apa yang kita kerjakan. Imam Ghazali adalah penulis kitab, banyak kitab, yang mana tulisan beliau ini mengingatkan pembacanya terhadap perkara akhirat. Saya ulang. Tulisan Imam Ghazali ini mengingatkan banyak pembacanya dengan perkara akhirat. Karena manusia gampang lupa dengan perkara akhirat. Dunia ini diurus tidak diurus, diingat tidak diingat, ujung-ujungnya akan kita tinggalkan. Karena dunia bukan tempat tinggal. Dunia tempat untuk meninggal saja. Saya ulang ya, supaya kita nanti lebih mensyukuri nikmat hidup ini di sini, sehingga kita harus beramal soleh yang banyak di sini, supaya nanti kita ringan di sana. Karena kalau tangan kita nanti bicara sendiri, alangkah kita ini malunya terhadap apa yang kita perbuat dengan jari-jari kita. Mungkin kulit-kulit kita juga sedemikian rupa. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam hari ini spesial bagi saya. Saya mensyukuri nikmat kebaikan ini, sehingga saya harus menyampaikan dengan efektif surat An-Nur ayatnya 24. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ghazali berkata dalam tulisannya, bila mana orang-orang yang ada di dalam kubur itu ditanya, jawabannya sama. Mereka dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam hingga Nabi yang sekarang, umat yang sekarang ini, sama jawabannya. Apa? Jawabannya mereka ingin kembali lagi ke dunia. Saya ulang ya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah mereka ingin kembali lagi ke dunia. Karena dunia ini bagi orang yang sudah mati ternyata segala-galanya. Ya, saya ulang ya, supaya kita ini nanti benar-benar menjadi orang yang mensyukuri nikmat kita hidup di dunia ini, sehingga sejengkal kegiatan harus bermutu. Ya, jangan sampai kita ini membuang sia-sia, bahkan memproduk dosa, sungguh kita akan merugi. Oleh karenanya Imam Ghazali menasihati kepada kita semua bahwa orang-orang yang ada di dalam kubur itu bila mana ditanya, jawabannya sama. Mereka ingin kembali lagi ke dunia, karena dunia ini adalah segala-galanya bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ada yang melolong-lolong minta tolong untuk kembali ke dunia. Mau apa mereka? Mau sholatul lail, Masya Allah ya.
Mau sholatul lail, Masya Allah, ternyata sholat lail itu Nabi menunjukkan salah satu fadilah terbesarnya adalah akan dilindungi, akan terlindung, akan teramankan dari perkara siksa kubur yang wujudnya adalah gelapnya kubur. Jadi kubur itu gelap sekali. Saking gelapnya bisa menjadi siksa bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh karenanya sholat lail itu bila mana bulan Ramadan disebutnya sholat tarwih, kalau habis tidur disebutnya sholat tahajud. Sehingga orang-orang yang meremehkan, bahkan tidak mengerjakan, bahkan meninggalkannya, maka mereka ingin sekali pulang kembali ke dunia untuk mengerjakan yang namanya sholat lail. Karena sungguh sholat lail ini fadilah terbesarnya adalah akan terlindung dari perkara siksa kubur. Terima kasih Mas. Bapak Ibu, alhamdulillah kubur itu sangat gelap. Amalnya apa? Sholat lail. Jangan menunggu bulan Ramadan, nanti malam boleh sholat lail. Ya, kalau nanti besok bulan Ramadan juga tidak harus mencari imamnya siapa, suwe apa ora, terserah ya toh. Kita sami'na wa ta'na, pokoknya ikut saja karena sholat lail ini berguna sekali. Ning yono Pak, pas sholat lail apa sholat tarwih iki ana sing ngene iki kesuwen ngono kuwi to. Asisi iki ngomong, "Oh yo aku imame kae sengi tenan aku ya toh." Kuwi cah cilik-cilik ning omahku. Jadi anak-anak yang tarwih di rumahku iki do lucu. Jadi ana sing ngomong-ngomongan ngono barang kuwi. Ah mungkin nek bapak ibu mungkin ora omong-omongan ning grundelan. Besok nggak perlu gerundelan lagi karena kita tahu bahwa sholat tarwih itu gunanya saja, bahwa nanti di sana kita perlukan, sangat bermanfaat. Makanya do getun uang-uang sing do tarwih bingungi sholat lail bahkan tidak mengerjakannya, astagfirullahaladzim, kerjakan saja karena apa yang nabinya kita tuntunkan, Allah memerintahkan, maka pasti untungnya besar sekali. Coba kenapa itu Nabiullah Musa itu kok memukul lautan? Mestinya yang dipukul waktu itu Fir'aun, karena yang ngejar-ngejar Fir'aun. Coba jawabannya sangat mudah, karena memukul lautan bagi Nabi Musa waktu itu Allah yang memerintahkan. Nabi Musa tidak akan memukul lautan bila mana tidak diperintah Allah. Coba terbayang tidak bagi Nabiullah Musa? Asbab dari pukulannya itu lautnya akan terbelah, bukan asbab dari pukulannya itu, asbab dari perintahnya itu. Oleh yang namanya perintah bila mana dikerjakan, Masya Allah, kita tidak tahu kalau laut waktu itu akan terbelah sedemikian rupa. Bahkan bisa menjadi jalan raya, bisa menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang waktu itu ketakutan karena dikejar-kejar Fir'aun waktu itu. Bahkan kan ada sampai yang menggigil-gigil, Musa, ini gimana kamu salah jalan Musa, harusnya tidak sini, itu laut merah di depan kita, sementara di belakang itu Fir'aun, mati kita semua Musa, kamu salah jalan Musa. Akhirnya Nabi Musa berkata kepada orang itu, kok iso meneng ora? Memang ngomong yang jenis yang ini gampang panik. Nah, begitu laut itu terbelah, orang itu sudah sampai di ujung sana, dia lari duluan. Mohon maaf Bapak Ibu, itu baru perintah mukul laut. Lah kita bisa terbayang bagaimana perintah sholat itu, apalagi sholatul lail. Ketika Allah perintahkan hal itu, Masya Allah. Ada orang yang ini taat dengan perintah yang namanya menjaga kalimat azan. Kalimat azan saja bila mana dijaga, orang yang merawatnya, orang yang menjaganya juga pasti akan diberikan keuntungan yang sangat besar. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini spesial, kita dapat poin-poin banyak nasihat yang sudah kita sampaikan. Bila mana orang yang ada di dalam kubur ditanya,
Jawabannya sama, ingin kembali lagi ke dunia. Karena dunia bagi orang yang sudah mati adalah segala-galanya. Lah, karena kita belum meninggal dunia, yo ayo kita maksimalkan untuk melakukan amal soleh, amal yang Allah perintahkan lebih-lebih, yang Nabi kita contohkan utamanya, sehingga kita termasuk orang yang beruntung pada akhirnya. Insya Allah. Yang ada di sini ini mudah-mudahan semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Dan ini saya harus apa? Saya harus optimis, saya harus yakin bahwa Allah akan menyukai orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh, termasuk majelis malam hari ini. Subhanallah, mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.